pimpinan Ketua Nahdlatul Ulama anak cabang Kecamatan Kodam Legi, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus, wabil khusus ni'matul Islam wa ni'matul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, kajian kita adalah kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kenapa semakin mundur ke belakang? Maju monggo. Fadhal. Oke. Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai halaman berapa? Halaman berapa? 19. Masya Allah. Ingatannya masih kuat ya. Saya enam, jadi saya enam. Dipikir kita sudah tua Pak. Nggak enak main fisik ini. Baik, kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Ma'sum Al-Jogjawi saking Yogyakarta, Jawa Wusta. Jadi dalam kitab ini beliau menyampaikan hujjah. Beliau menerangkan tentang dalil, menerangkan tentang dasar hukum dari amaliyah ibadah yang selama ini sudah kita amalkan secara turun-menurun. Tahlilan, yasinan, ziarah kubur. Maka beliau menyampaikan dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya, dasar hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sholat Jumat. Bukan sholat Jumatnya, tetapi sunnah qabliyah Jumat. Sebelum sholat Jumat itu ada sholat sunnahnya enggak sih? Kalau sholat duhur ma'ruf, masyhur, qabliyah duhur, ya sudah enggak ada yang khilaf. Semua rawatib qabliyah duhur dan ba'diyah duhur sudah sepakat. Tetapi kalau Jumatan, ada enggak sih sebelumnya qabliyah Jum'ah atau tidak? Itu yang kemudian menjadi silang pendapat. Nah, kita sudah turun menurun sebelum sholat Jumat kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itu kemudian beliau terangkan lagi, ini loh dasar hukumnya. Baik. Lanjut halaman 19. Halaman 19. Insyaallah paragraf yang pertama, betul. Baris ketiga, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Ribut? Oh iya, wa fi sunnati Tirmidzi. Habib baca adalah qala al-muallif. Qala al-muallif Syekh Ali Ma'sum rahimahullah taala berkata, gitu ya. Berkata pengarang kitab ini yaitu Syekh Ali Ma'sum. Ini ada muridnya di sini. Yang ada di hadapan kita beliau ini, beliau nyantri di Kerapiak, beliau nyantri di Jogja. Beliau nyebutnya Mbah Maksum, nyebutnya Mbah. Kenapa? Tiang-tiang singen itu, orang-orang dulu itu,
Ya, orang-orang ikhlas hatinya bersih ya. Jadi murid-murid itu memanggilnya dengan sebutan Bah. Bah Ali Maksum, Bah Maksum, Bah. Jadi tidak keberatan gelar sebutan. Profesor, Doktor, Al-Alamah, kejawan, apoten. Tapi orang dulu Bah, ya, Bah. Bahkan Bah Mun, ngerti nggih? Sebutnya Bah Mun, populernya Bah Mun, Bah Maimun Zubair Kiai Haji Maimun Kiai Khos. Tetapi orang-orang santri-santrinya lebih akrab manggil itu dengan Bah Mun. Kenapa? Menggambarkan kedekatan seorang bah dengan cucu-cucunya. Bah itu cedak sayang dengan putu. Dengan manggil saya Bah Taufik pun betul. Gimana? Ya, panggilnya Bah gitu, Bah. Waduh. Lain. Manggil Bah. Baik. Beliau Mbah Maksum Kiai Haji Ali Maksum rahimahullah taala muallif al-kitab, beliau menyebutkan pada halaman 19 baris ketiga. Wa fi Sunan At-Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yuqra'u bi fi salatus subhi yaumal jum'ah. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi di Ahmad Syakir fi bab ma jaa ma yuqra' fi salatus subhi yaumal jum'ah. Babnya apa yang dibaca ma yuqra' fi salatus subhi ketika salat subuh yaumal jum'ah, ketika hari Jumat. Ma nasu kana Ibnu Umar, nasnya teksnya adalah kana Ibnu Umar yutilu shalah qabla al-jum'ah. Kana Ibnu Umar yutilu shalah qabla al-jum'ah. Ibnu Umar itu, Ibnu Umar nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang kedua, punya putra Abdullah bin Umar bin Khattab, sering disebut dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar juga sahabat, ayahnya Umar bin Khattab sahabat Rasulullah, putranya Abdullah bin Umar bin Khattab juga sahabat Rasulullah. Sang putra Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ini, karena beliau itu yutilus salah qabla al-jum'ah, beliau itu melaksanakan sholat yang panjang qabla al-jum'ah, sebelum sholat Jum'ah. Wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi, dan beliau Ibnu Umar juga yusalli ba'daha, sholat setelah Jumatan rak'atain fi baitihi, tetapi di rumah. Sebelum Jumatan sholatnya panjang, setelah Jumatan juga sholat 2 rakaat di rumah. Kemudian wa yuhaddits, kemudian beliau yaitu Ibnu Umar menyampaikan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Hal ini adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Umar ini melihat Rasulullah itu sebelum Jumatan beliau sholat sunnah panjang sebelum Jumatan, dan setelah Jumatan Rasulullah ini kemudian pulang ke rumah, di rumah sholat 2 rakaat. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Maka Ibnu Umar yang melihat, Ibnu Umar yang menyaksikan, beliau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan Rasulullah melakukan hal itu tanpa memerintahkan sahabatnya.
Lain cerita kalau Rasulullah perintahkan semua sahabatnya, enggak. Rasulullah tidak merintahkan, tapi beliau lakukan begitu saja tanpa memerintahkan sahabat. Kan begitu, melakukan untuk dirinya sendiri Rasulullah tanpa memerintahkan sahabat. Sahabat yang memperhatikan mungkin lihat, sahabat yang cuek-cuek saja yang menang air. Atau mungkin sahabat yang duduknya di saf belakang tidak kelihatan. Atau mungkin sahabat yang di parkiran ya tidak kelihatan. Oh, aduh, tambah aduh. Tapi Ibnu Umar melihat, menyaksikan, walaupun Rasulullah tidak merintah, maka Ibnu Umar mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala fi Aunil Ma'bud, qala Nawawi dalam kitab Aunil Ma'bud, Al-Imam An-Nawawi berkata fil khulasah sahih ala syartil Bukhari. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis yang sahih ala syartil Bukhari. Persyaratan sahihnya sama dengan persyaratan yang diterapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Iraqi fi Syarh At-Tirmidzi isnaduhu sahih. Hadis tadi dari Ibnu Umar tadi sanadnya sahih, la jarama, tidak ada masalah. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi, dan juga dikeluarkan oleh sahabat al-muhaddits Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Kemudian an ahkamil fuqaha fi muqarrarati Nahdlatul Ulama al-juzul awal, juga hal ini ditetapkan atau dituliskan atau ditegaskan oleh al-fuqaha, para ahli fikih, fi muqarrarat, dalam catatan keputusan penting Nahdlatul Ulama yang dikumpulkan oleh Nahdlatul Ulama al-juzul awal pada juz yang pertama. Baik. Masya Allah. Selesai. Waktu dibaca yang disanjungkan kepada Rasulullah itu menjadi kebiasaan. Biasanya dalam fikih itu ada sebutan sunnah muakkad. Kalau ini tidak. Oke, baik. Lebih dalam ini ya. Ini sekarang kita melangkah lebih dalam lagi. Kita melangkah memahami lebih dalam lagi. Sunnah, gitu ya. Ada sunnah muakkadah, gitu ya. Ada sunnah muakkadah. Bedanya apa, Bu? Bu, ditapai bahaya menengan. Sunnah ya artinya kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu artinya sunnah. Kalau sunnah muakkadah artinya sunnah yang amat sangat dianjurkan. Ustaz, terima kasih saja, jazakumullah khair. Allah azza wa jalla. Semoga Allah mempertemukan Anda dengan jodoh secepatnya. Amin. Kak terima beb istrinya. Enggak ada itu ya. Gak usah ngegas begitu. Bener maksudnya Habib. Kalau dulu ya, ketika kita ngaji, ketika kita dulu nyantri, ketika kita dulu di Hadramaut, di Tarim, jadi senang guyon. Kalau menerima tamu, gitu ya, menerima tamu, Sahibul Bait, ada ayah, ada orang-orang tua, ada orang-orang sepuh, maka ada generasi yang remaja menjelang dewasa. Tradisi kebiasaan yang melayani para sesepuh, bukan yang anak kecil. Yang melayani para sesepuh
bukan sahibul bait yang berusia lanjut sepuh sudah berkeluarga, tetapi yang melayani ngambilkan makannya, memberikan minumnya, membawakan teko ceret isinya minuman untuk dituangkan, yang menyediakan cuci tangan beserta sabunnya. Itu mereka para remaja yang beranjak dewasa, usia ingin berumah tangga. Memang itu tradisinya. Kenapa? Ketika mereka khidmah melayani tamu-tamunya, maka sang tamu itu akan memberikan doa karena kebaikannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi dirimu. Semoga diberikan panjang umur. Tapi semoga Allah membukakan pintu rezeki. Tapi untuk anak-anak usia remaja menjelang dewasa, ya harapan terbesar ya jodoh. Maka kebiasaan Allah yazawujak, semoga engkau dipertemukan dengan jodohmu, semoga cepat menikah. Amin. Tapi jenengan enggak remaja, sudah umur sudah dewasa. Itu kebiasaan. Yang memberikan adalah remaja menjelang dewasa. Baik, kok ke situ kenapa ini? Ayo, lanjut. Bu, lanjut deh, Bu. Ibu yang ngegas mana tadi? Guyon, Bu. Jangan dimasukkan hati. Baik. Al-mithal tsalits. Misal yang ketiga, pembahasan yang ketiga dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah hujjah, ini adalah dalil, ini adalah dasar hukum amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah turun temurun. Yang ketiga, at-talqinu lil mayyit. At-talqinu lil mayyit. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz' al-awwal. Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Syekh, alim, imam, salah satu imam, salah satu tokoh, salah satu pembesar, tetapi dalam mazhab Hambali. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah adalah beberapa nama ulama besar yang mereka bermadhabkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini sekarang menjadi mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Jadi Habib sampaikan dulu ya, mazhab yang pertama kali muncul itu mazhab Hanafi, mazhab kedua mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat adalah mazhab Hambali. Tahun berapa? Mazhab Hambali itu 180 Hijriah. Oh, jauh sebelum Saudi Arabia, jauh. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya beberapa puluh tahun setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Istilah kata mereka ini salafus soleh dari mazhab Hambali. Jelas? Tetapi kemudian datanglah kerajaan Saudi Arabia, kemudian menjadikan mazhab Hambali sebagai mazhab resmi kerajaan. Kemudian muncul ulama-ulama baru di bawah naungan kerajaan Saudi Arabia yang kemudian mengatakan ini sesuai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kadang-kadang yang mereka sampaikan, yang mereka fatwakan tidak sejalan, tidak sinkron dengan salafnya dari mazhab Hambali. Maka dalam kitab ini Syekh Ali Ma'sum, Mbah Ma'sum ini, beliau dengan tegas qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini loh mengatakan. Kenapa? Karena beliau alim ulama dalam mazhab Hambali. Jadi yang nyar-nyaran nih loh
Yang baru-baru ini loh, sing anyar-anyaran, yang baru kemarin sore, ini lo lihat ulamamu dewe iki. Kan gitu. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah menyampaikan dalam fatwa-fatwa beliau sendiri, al-juz'ul awal. Hadza talqin al-madhkur, yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Syuf, Ibnu Taimiyah ya. Bukan madhab Syafi'i ini, bukan ulama kita ini, ulama madhab Hambali, salaf dari madhab Hambali. Dari mereka sendiri mengatakan, hadza talqinil madhkur, talqin yang dibahas ini loh, talqin yang disebut ini, yakni yaitu talqinul mayyit ba'da dafni, talqinnya mayit setelah dikuburkan. Qad thabata an ta'ifatin minas sahabah. Thabat, memang ada riwayatnya, memang ada riwayat dari sahabat, memang ada para sahabat, ta'ifatun minas sahabat, ada sekelompok dari sahabat, ada generasi dari kalangan sahabat, annahum amaru bihi, mereka para sahabat itu memerintahkan untuk membacakan talqin. Ka Abi Umamah Al-Bahili, seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, berhenti dulu ya. Di titik ini berhenti. Talqinul mayyit. Sudah hafal? Belum. Orang dimuji loh. Karena judulnya talqinul mayyit ba'da dafn. Talqin mayit setelah dikuburkan. Nah, ini saya tanya kepada para ibunda muslimat, sudah hafal atau belum? Belum. Sudah pernah dengar atau belum? Sudah pernah ditalqin. Belum tahu. Sudah pernah ke kuburan? Sering. Maksud saya ketika menguburkan jenazah pernah ikut? Betul? Kalau ziarah kubur mungkin ziarah ya. Ziarah kubur, naam, ziarah kuburan, oke. Baca tahlil, oke. Tapi pernah nggak ikut prosesi penguburan? Tidak pernah sama sekali. Juga belum pernah dikuburkan. Amin, semoga panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Rezekinya banyak barokah. Amin. Hajatnya kabul semua. Amin. Bu, jadi Bu, ini tak ceritani sedikit Bu ya. Bu, tak ceritani Bu ya. Ini buat ibu-ibu, kalau bapak-bapak atau muslimin mengantarkan jenazah masuk ke kuburan, masuk ke liang lahat sudah pernah kan? Ya, Sudah pernah. Nah, kalau ibu-ibu kan tidak pernah. Tidak pernah toh? Tidak pengen jajal Bu? Betul? Masa boleh? Bu, jadi ketika jenazah dibawa, diangkat, diletakkan di atas penduso, keranda, kemudian diangkat bersama-sama dengan keluarga dan rekan dan tetangga dari rumah duka, dihantarkan ke pekuburan makam. Bu, sampai di makam biasanya sudah banyak orang yang menunggu, karena keranda itu dibopong, digotong, dipikul bersama secara bergantian. Kenapa? Karena yang mikul itu dapat pahala yang luar biasa. Jadi jangan menteleng toh. Usahakan ikut ngangkat walaupun cuma 3, 4, 5 langkah. 3, 4, 5 langkah itu loh, kalau dibagi seluruh muslimin yang hadir, 5 langkah itu dari rumah duka sampai sono bergantian, tidak berasa. Kemudian ketika sudah sampai di makam ke pekuburan, maka diarahkan keranda itu dari arah kaki ya, arah kaki ya, dari arah kakinya keranda dibuka, kemudian keranda kain penutup itu dibentangkan di atasnya, menutup keranda dan menutup sebagian dari kuburan.
jenazah diangkat perlahan-lahan, kemudian kepalanya dari arah kaki nih, dari kepalanya dimasukkan ke lubang kubur sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tetapi di dalam kubur bukan diuncalkan. Di dalam kubur sudah ada anak-anaknya, ahli warisnya yang menerima jenazah tadi, yang dari atas mengulurkan gitu ya, mengulurkan tubuh jenazah Bismillah ala millati Rasulillah, yang di bawah menerima dengan pelan-pelan Bismillah ala millati Rasulillah. Kemudian jenazahnya Pak dimasukkan ke dalam liang lahat. Ada lubang kubur, ada liang lahat. Kuburan itu 2 meter kali 1 meter, kemudian dalamnya yuk kira-kira 2 meteran juga ya. 2 meter dalam, 2 meter panjang, 2 meter lebar. Nah di dasar kuburan itu nanti ada galian lebih cekung ke dalam. Itulah yang disebut dengan liang lahat. Nanti kapan-kapan praktek Bu ya. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, Ibu masuk dulu. Oh ini tak kuburan. Oh ini tak liang lahat. Oke. Bu, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang, dimiringkan tubuhnya ke arah kiblat. Tali pengikat kafannya dilepas. Ini yang disebut dengan tali pocong. Tali pocong itu tali kafan itu. Padahal dari dulu ya tali pocong itu dilepasi ya. Zaman sekarang aja diheboh tali pocong. Padahal dari dulu sudah dilepas. Kemudian Bu, wajahnya diungkap, disingkap hingga pipinya ditempelkan dengan tanah. Jadi pipi ini berbantalkan dengan tanah. Bu, Ibu pernah menempelkan pipi ke tanah? Coba. Ke suami katanya. Ditempelkan aspal, bukan aspal. Itu nyongsok namanya. Oke, lanjut ya Bu. Kemudian ahli waris anak Anda akan mengumandangkan azan terakhir kalinya, mengumandangkan iqamah terakhir kalinya, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan tikar, kemudian diuruk dengan tanah sampai atas, kemudian diberikan patok di kaki, kemudian diberikan patok di kepala, kemudian patoknya diberi nama. Ya kerudung putih namanya siapa? Jangan contoh tok Bu, tidak kenangan. Fulan bin Fulan. Selesai dikuburkan Bu, nah baru dibacakan talqin. Ini Bu yang dibahas. Kenapa? Sebagian orang ada yang mengingkari. Apa ditalqin-talqin? Kubur wis. Pitik kubur wis. Talqin itu bagaimana? Ibnu Taimiyah mengatakan sabat minan ta'ifah minas sahabat. Itu memang sabit, memang ada, memang diamalkan, memang dilakukan oleh generasi sahabat yang memerintahkan untuk dibacakan talqin. Siapa sahabat itu? Seperti Abu Umamah Al-Bahili. Baik, Bu, talqin jelas? Talqin jelas? Sudah. Lanjut ya. Kemudian paragraf berikutnya, waruya fihi haditsun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi.
diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, tetapi riwayat hadis ini memang tidak bisa dihukumi sebagai hadis sahih. Walam yakun katsirun minas sahabah yaf'alu dzalik, dan tidak banyak sahabat yang melakukan hal tersebut. Falihada qala Imam Ahmad, oleh sebab itu sebagian dari ulama, di sini disebutkan Imam Ahmad wa ghairu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pencetus mazhab Hambali yang pertama kali, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ghairuhu minal ulama, dan selain Imam Ahmad dari para ulama mengatakan inna hadza talqin la ba'sa bihi. Talqin ini la ba'sa bihi, boleh-boleh saja. Talqin ini tidak masalah. Farakhasu fihi, memperbolehkan mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, rakhasu bihi, dan ulama yang lainnya memperbolehkan. Kalau ditalqini monggo silakan, boleh-boleh saja. Walam ya'muru bihi, tetapi mereka tidak memerintahkan secara tegas. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, tetapi juga ada ta'ifah, sebagian min ashabi Syafi'i, dari murid-murid al-Imam Syafi'i wa Ahmad, dan murid-murid Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malik wa ghairihim, tetapi ada juga sebagian murid dari Imam Malik yang memakruhkannya. Kok tambah bingung, Bib? Begini, intinya sebagian ulama ada yang mengatakan istahabbahu, ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sebagian ulama mengatakan dilakukan boleh, tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Sebagian lagi gerangan yang ketiga, lebih baik ditinggalkan saja, tidak usah, lebih baik makruh. Ada tiga versi. Yang paling selamat yang mana? Lakukan. Yang paling selamat yang ditinggalkan atau dilakukan? Dilakukan. Tidak ada yang mewajibkan. Tapi kalau golek selamat, mana yang paling selamat? Dilakukan, karena tidak diharapkan. Ya jelas yang dilakukan. Yang dilakukan yang lebih selamat. Baik, lanjut. Halaman 21. Waktu kita sudah habis. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa, Bu? Masih jam 9. Bu, sampai jam berapa? 10. Bu, sampai jam berapa, Bu? Bu, jangan maju dengan. Kalau saya kan cowok, Tawanya penuh makna. Bu, sampai jam berapa, Bu? Kalau tanggal panjenengan, kalau Ibu minta Bib sudah diakhiri, saya akan akhiri hubungan kita saat ini. Lanjut sedikit ya. Babak perpanjangan waktu 3 menit. Paragraf berikutnya, ammal haditsul ladzi qala annahu mimma la yuhkamu bi sihhati. Adapun hadis yang dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih, fahadza lafzuhu, maka berikut ini adalah lafaz teksnya. Qal Abu Umamah Al-Bahili, berkata sahabat Rasulullah bernama Abu Umamah Al-Bahili, idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna' bi mautana. Syuf, Abu Umamah Al-Bahili berkata, idza ana mittu, apabila saya mati, kata Abu Umamah Al-Bahili, fasna'u bi, maka
lakukan kepadaku kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah Rasulullah perintahkan kepada kami. Kalau saya mati, idza ana mitu, apabila saya mati, fasna'u bi, lakukan kepadaku kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada kami, an nasna' bi mautana, agar kami lakukan dengan orang-orang yang telah meninggal di antara kami. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami, beliau berkata, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila salah seorang dari saudara-saudara kalian, kalau dulurmu ana sing meninggal dunia, fasawaitumut turaba ala qabrihi, ketika kau telah kau kuburkan dengan tanah, gitu ya. Sawaitumut turab ala qabri, ketika kuburnya sudah kau uruk dengan tanah. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, hendaklah salah seorang di antara kalian ala ra'si qabrihi, berada di bagian kepala kuburannya. Bagian kepala kuburannya. Mana bagian kepala, Bu? Kepalanya di bagian mana? Utara. Jenazah kan ngadepnya ke arah mana kiblat, Bu? Mana kiblatnya? Mana barat? Barat sana. Oke, berarti jenazah diarahkan ke arah kiblat. Kepalanya berarti di arah, berarti salah seorangnya berada di utara, di dekat kepala dari kuburan. Falyaqul thumma liyaqul, hendaklah ia berkata, ya fulan ibnu fulana, fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Ya fulan bin fulan, Allah mengatakan fa innahu yasma'uhu wa la yujib, sesungguhnya dia itu, maksudnya jenazah ini loh, maksudnya mayit ini loh, maksudnya yang di dalam kuburan ini loh. Yasma'u, dia itu dengar, wala yujib, tapi tidak bisa jawab. Thumma liyaqul, hendaklah ia berkata, ya fulan bin fulan, fa innahu yastawi qa'idan. Wahai fulan bin fulan, fa innahu yastawi qa'idan. Kalau dikatakan ya fulan bin fulan yastawi qa'idan, maka ini yang asalnya di dalam liang lahat, apa namanya, ditidurkan, ditutup dengan papan, yastawi qa'idan, maka dia akan bangun dan duduk. Ini horor juga nih. Yastawi qa'idan, yastawi qa'idan, itulah yang dikatakan muga-muga jembar kuburane. Kenapa? Kasat mata kita memang liang lahat itu pas sak badan, kecil mepet. Tetapi ketika sudah ditutup dengan tanah diberi patok, itu adalah alam dunia yang berbatasan dengan alam barzakh. Itu adalah alam dunia yang bersinggungan dengan alam barzakh. Nek ndak percaya melebu. Oke, jadi kalau bosok lo gorere cantik ngono, ndak percaya melebu boncengan, bonceng ya, bonceng. Boncengan. Kalau nggak percaya cobaan boncengan ini. Ya fulan bin fulan yasma' wa la yujib.
Kemudian ya fulan bin fulan yastawi qa'idan. Maka dia bangun dan duduk. Ya Allah. Thumma yaqul ya fulan bin fulan, dikatakan ketiga kali ya. Ya fulan bin fulan fa innahu yaqul arsyidna yarhamukallah. Sesungguhnya yang asalnya tidur kemudian duduk, yang sudah duduk ketika mendengar lagi suara dipanggil arsyidna yarhamukallah, dia ini menjawab arsyidna yarhamukallah, berikan kami petunjuk, berikan kami arahan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Menjawab ini, tetapi kita yang di luar, kita yang ada di alam dunia, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasa dan tidak tahu. Bu, kita sudah belajar ilmu pada malam hari ini, monggo tinggal prakteknya. Bu, kalau dengar ada yang meninggal dunia, siap-siap. Begitu sudah dikuburkan, begitu orang-orang sudah mulai pulang, bu, ente nono. Kemudian panggil namanya, ya fulan bin fulan, satu kali. Kemudian ya fulan bin fulan kedua kali. Maka dia duduk bu di dalam alam kubur. Ketiga kalinya ya fulan bin fulan, yang ketiga kali, maka dia yang di alam kubur, alam barzah ini menjawab, walaupun kita nggak dengar arsyidnya, arsyidna yarhamukallah, berikan kami petunjuk dan arahan, semoga Allah merahmatimu. Bu, yang ketiga itu sudah terjadi dialog antara kita dengan jenazah yang meninggal dunia. Dialog interaktif. Dialog interaktif. Ibu sudah manggil 3 kali, maka si jenazah meminta petunjuk dari kita. Kenapa minta petunjuk? Ya, dia baru saja meninggalkan alam dunia, masuk ke alam barzakh, tidak tahu arah ini. Kemana saya akan pergi di alam barzakh? Bu, pangapunten. Dulu ibu di rahim, di perut ibunda panjenengan, betul Bu. Kemudian ibu dilahirkan ke alam dunia, betul. Ketika masuk ke alam dunia, ibu tahu apa yang terjadi? Ketika ibu masih kecil, jabang bayi itu loh bu, ibu dilahirkan ke alam dunia, ibu tahu? Ya enggak tahu, bayi tahu apa? Taunya nangis toh. Tetapi kemudian orang tua kita, ayah ibunda kita yang ngeramut dan merawat kita, proses perpindahan dari alam rahim perut ibunda kita lahir ke alam dunia. Di alam dunia kita bayi, ada yang ngeramut, ada yang nerima, ada yang merawat. Begitu pula bu, ketika pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Nah kalau dulu bayi ada yang rambut, tapi ibu ketika meninggalkan alam dunia kemudian masuk ke alam barzakh, bukan bayi yang ada nerima, sudah bangkotan. Maka ketika dipanggil namanya 3 kali, arsyidna yarhamukallah, beri saya petunjuk, saya harus kemana, saya harus bagaimana, laopo saiki bu. Ketika dia dalam ambang alam barzakh, alam kubur, ibu akan beri petunjuk apa kira-kira? Tidak bisa. Oh ya diimpain ini celuk-celuk nggak ngomong-ngomong. Arsyidna gitu ya, wahum la yashurun. Lanjut. Setelah ketiga ini apa bu? Lihat. Falyaqul. Ini baris terakhirnya. Falyaqul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingat, kalimat ini kita sampaikan, kita bacakan untuk dia yang di dalam kubur. Udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah keadaan ketika keluar dari alam dunia. Apa itu?
syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat ya, syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wa innaka, sesungguhnya engkau wahai yang telah meninggal dunia, radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Ini adalah petunjuk bagi dia yang barusan masuk ke alam kubur, diingatkan kembali. Kemudian fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqul intaliq bina ma yuq'iduna. Ya Allah. Bu, Pak, ketika duduk dan minta petunjuk, ternyata mungkar dan nakir datang. Ketika sudah duduk dan berkata arsyidna rahimakallah yarhamukallah, malaikat mungkar dan nakir datang. Mungkar dan nakir datang. Ini penyidiknya datang ini. Penyidiknya datang ini. Disidik, Bu. Ini benar-benar syahadat apa enggak ini, Rek? Maka kalau kita di dunia diajari wiritan ya, zikir ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, kalau tidak pernah wiritan begitu, ya apa ketemu mungkar dan nakir? Tak ero, tidak pernah wiritan, kebui. Baik, lanjut ya. Kemudian mungkar dan nakir ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi. Kemudian mungkar dan nakir tadi akan memegang tangannya. Mungkar memegang, nakir memegang. Dakroh ini. Megangnya adalah memegang gandengan tangan sebagai teman yang menghantar, atau pegangannya adalah dibekap sebagai penjahat yang tertangkap. Kira-kira yang mana, Bu? Seperti berjumpa dengan teman lama atau membekuk penjahat? Teman lama. Amin Allahumma. Kemudian yaqul intaliq bina ma yuq'iduna. Berjalanlah, ayo berangkat jalan bersama kami. Ma yuq'iduna faqala rajulun ya Rasulullah fa illam lam na'rif ummahu intaliq bina ma yuq'iduna. Ayo berjalan bersama kami, ayo jalan bareng kami, ma yuq'iduna, ke tempat dudukmu bersama kami. Jadi ya bahasa kita ya disambut kedatangannya oleh mungkar dan nakir. Kalau khair maka digandeng sebagai teman, tapi kalau syar ya dibeku. Kemudian faqala rajulun, ada di antara sahabat yang sudah bertanya, ya Rasulullah, fa ilam na'rif ummahu, kalau kita tidak tahu dan tidak menemukan di mana posisi ibunda saya di alam barzakh. Qal, Rasulullah menjawab, fatansibuhu ila Hawa ya fulan bin Hawa. Kalau tidak ketemu sama ibundanya, maka ia akan dibawa ke ibundanya yang pertama, itu ibunda Hawa, istri dari Nabi Allah Adam. Ini sedikit cuplikan kondisi di alam barzakh. Bu, Pak, dibawa ke ibunda Hawa. Itu kalau soleh dan solehah. Ya kalau bermasalah
Ini yang masalah. Ini yang bermasalah. Baik. Baik, cukup untuk hari ini karena sudah terlalu malam. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Bu, ada pertanyaan, Bu? Betul, enten. Untuk apa dingin? Monggo. Tadi kan yang awal telah dipikul. Setelah beberapa hari, beberapa bulan, apa ya sama seperti itu. Artinya apa bangun terus. Gimana? Bangun tuh Kalau setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. nggak tidur lagi. Dan ini kan yang diceritakan adalah menit-menit pertama gitu ya. Menit-menit awal di alam barzah, perpindahan dari alam dunia masuk ke alam kubur atau alam barzah. Ini menit-menit pertama. Bib, terus apa episode berikutnya bagaimana? Turmane. Episode berikutnya bagaimana? Ya ada sebetulnya tentang ini ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, mazhab Hambali, punya kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Beliau itu menuliskan dengan detail. Ruh itu lepas dari jasad itu bagaimana? Jasadnya bagaimana? Ruhnya bagaimana? Ketika di alam barzakh itu jasadnya tok atau ruhnya, atau ruh dikembalikan ke jasad, atau 50-50, separuh jasad separuh ruh. Oh iya, belum bahas dengan detail itu. Kemudian ketika ditanya tentang malaikat mungkar dan nakir, pertanyaannya bagaimana? Kalau tidak jawab bagaimana? Kalau jawab bagaimana? Ini orangnya mukmin atau tidak mukmin bagaimana? Kemudian kalau orang-orang yang meninggal dunia itu beriman atau ingkar, soleh atau tidak soleh, itu nanti di alam barzakh. Jadi masuk ke alam barzakh nanti ada 5 level, 5 tingkatan, 5 kelas. VVIP, eksekutif bisnis ekonomi. Beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jadi dari proses ini akan dibawa ke tempatnya yang berbeda-beda. Tempat tertinggi adalah fil mala'il a'la. Ini Ibnu Qayyim, fil mala'il a'la. Ini jadi tak sebutkan, tidak apa-apa Bu, masih sabar nunggu dah Bu. Saya kesusu dah. Ada yang pengen mangsul duluan? Monggo betul nopo-nopo biar nggak tertahan. Nggak ada. Tak tambah sedikit ya. Ini pertanyaan beliau. Jadi ketika sudah proses mungkar dan nakir, proses penyidikan di depan penyidik mungkar nakir ini selesai, maka dia digandeng, diantarkan sesuai dengan prestasinya selama di alam dunia. Tempat tertinggi adalah fil mala'il a'la. Ini yang dalam doa tahlil itu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dia di mala'il a'la sampai kapan? Ila yaumiddin, maliki yaumiddin. Yaumiddin itu yaumul qiyamah, setelah kiamat di padang mahsyar. Dia berada fil mala'il a'la semenjak hari itu sampai kapan? Sampai nanti di padang mahsyar hari kiamat. Tempat tertinggi adalah fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la ini tempatnya siapa? Tempatnya para nabi, tempatnya para rasul, tempatnya para sholihin. Fil mala'il a'la ini ada 7 kelas, 7 tingkatan. Ini fil mala'il a'la ini adalah tempat yang Rasulullah lewati ketika Isra wal Mi'raj. Isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mi'raj masjidil aqsa, langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh.
Langit pertama ada Nabi Adam, langit keempat ada Nabi Yusuf, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Setiap langit ada para malaikatul muqarrabin, setiap langit ada para nabi wal mursalin, setiap langit ada para salihin, setiap langit ada orang-orang yang layak di langit-langit tersebut. Ini fil malail a'la. Bu, panjenengan kira-kira langit keberapa? A'la. Fil malail a'la ini tempat tertinggi, dan dalam fil malail a'la terbagi 7 tingkatan lagi. Bu, yang mana langit keberapa? Itu sebabnya kita diperintahkan beriman kepada para nabi, beriman kepada rasul, ngerti dengan sejarah kehidupan dan perjuangan mereka. Kenapa? Sekarang hidup di dunia, perjuangan kita seperti siapa sih? Perjuangan saya sudah seperti Nabi Ibrahim. Dengan tangan saya menghilangkan kemungkaran, berhadapan-hadapan dengan penguasa, kemudian saya dikriminalisasi, saya ditangkap, dibakar hidup-hidup. Oh, kalau meninggal dunia layak masuk ke fil malail a'la, bersanding dengan Nabi Ibrahim, paling dukur, paling tauri. Oh, saya belum seperti Nabi Ibrahim. Saya berjuang, tapi kadang-kadang menyelamatkan diri, melayu Nabi Musa. Kejar-kejar oleh Fir'aun. Tidak apa-apa, tapi kau berusaha menyelamatkan umatmu dari kezaliman Fir'aun yang berkuasa. Tidak apa-apa, langit keenam. Jos. Kayaknya belum bebek, tidak jual-jual gitu ya, belum. Ya wes, Nabi Adam langit pertama. Nabi Adam langit pertama. Tetapi beliau bersujud kepada Allah 70 tahun berderai air mata, memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 70 tahun sujud membaca doa tersebut, menangis berderai air mata gara-gara metik 1 buah tol. Bu, mangga tetangga berapa ini? Nasi. Masuk enggak langit pertama seperti Nabi Adam? Amin. Beda masuk. Bu. Ya itulah fungsinya. Abot rek. Ya abot. Lah maka itu orang-orang alim, para ulama, orang soleh yang ngerti ngaji itu jadi ya Allah, abot ternyata. Abot, ndak mau ngambil harta orang lain. Oh, ndak mau ngambil buah tetangga, ndak mau, Bu. Motol tebuni tonggo ndak mau, walaupun 1 potekan ndak mau. Kenapa? Abot re, abot. Apalagi tanah orang lain, apalagi tanah warisan. Patok tanah bergeser. Usum. Oh ya angel itu, angel. Jadi kalau tanya nanti terus kemana? Ya ini tadi proses ditanya mungkar dan nakir. Kalau penyidikan jawabannya sinkron, maka digandeng oleh mungkar dan nakir, diletakkan di tempat yang pantas. Pantasnya langit ke berapa? 7 Beb. Cita-cita. Amin. Ya, tukaran sih gitu ya. Berjuang dulu ya. Oke. Apa ini Dok? Panjang. Ada tempat keempat, tempat kelima. Tempat pertama tadi, tempat kedua, 3, 4, 5.
Masjid 4 tersisa insya Allah dijelaskan pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Oke. Sudah ada yang ngomong? Kode keras. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ngapunten engkang kathah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pengingat kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.